Oke, dimulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rancangan alat yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pengaman Pintu pada Loker dengan pengaman menggunakan Arduino dan KeyPad yang beranggotakan Maslahatul Amaliyah NIM 56, Putri Damayanti NIM 61, Deli Septia NIM 65, Hairiyah NIM 68, saya Hairunisa Putri NIM 71, dan Leni Febrian NIM 74. Next. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari rancangan alat kami yang pertama yaitu memahami apa yang dimaksud dengan sistem kendali. Yang kedua, menerapkan konsep sistem kendali pada alat peraga yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami fungsi keypad, motor, dan juga LCD yang berbasis Arduino. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami ambil ada 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem kendali? Kedua, bagaimana menerapkan. Next. Selanjutnya ada hipotesa. Yang pertama, kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama secara timbal balik dan membentuk konfigurasi sistem yang akan memberikan suatu hasil yang dikehendaki. Yang kedua, sistem kendali dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti alat peraga pengunci loker otomatis dengan kendali akses menggunakan Arduino dan KeyPad. Yang ketiga, matriks berfungsi sebagai input, LCD yang berfungsi sebagai penampil digital untuk pertanda bahwa pintu terbuka dan terkunci, bahwa pintu terbuka dan tertutup, serta menampilkan kode pada keypad yang ditekan, dan motor sebagai output yang fungsinya sebagai driver untuk menggerakkan motor sebagai tanda terbuka dan menutup pintu. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama itu manfaatnya membantu memudahkan seorang dalam menyimpan barang-barang yang dengan aman di dalam loker. Yang kedua, membantu dalam pengembangan sistem keamanan yang lebih baik kepada loker. Yang ketiga, sebagai pengunci yang mampu bekerja secara otomatis membuka dan menutup pintu loker. Dasar teori. Relay merupakan komponen elektronika berupa saklar atau switch elektrik yang dioperasikan secara listrik dan terdiri dari dua bagian utama, yaitu elektromagnet coil dan mekanikal, perangkat kontak saklar atau switch. Komponen elektronika ini menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil, low power dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. LCD atau disebut liquid crystal display adalah suatu jenis media tampil yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. LCD sudah digunakan di berbagai bidang, misalnya alat-alat elektronik seperti televisi, kalkulator, ataupun layar komputer. LCD sangat berfungsi sebagai penampil yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan status kerja alat. Selanjutnya, solenoid door lock atau solenoid kunci pintu adalah alat elektronik yang dibuat khusus untuk pengunci pintu. Alat ini sering digunakan pada kunci pintu otomatis. Solenoid ini akan bergerak atau bekerja apabila diberi tegangan. Tegangan solenoid kunci pintu ini rata-rata yang dijual di pasaran adalah 12 volt, tapi ada juga yang 6 volt dan 24 volt. Apabila Anda akan merangkai kunci pintu elektronik, tentunya Anda akan membutuhkan alat ini sebagai penguncinya. Pada kondisi normal, solenoid dalam 16 posisi tuas memanjang atau terkunci. Jika diberi tegangan, tuas akan memendek atau terbuka. Solenoid bagian ini berfungsi sebagai akuator. Prinsip dari solenoid sendiri akan bekerja sebagai pengunci dan akan aktif ketika diberikan tegangan sebesar 12 volt.
Di dalam solenoid terdapat kawat yang melingkar pada inti besi. Ketika arus listrik mengalir melalui kawat ini, maka terjadi medan magnet untuk menghasilkan energi yang akan menarik inti besi ke dalam. Arduino Uno R3 merupakan board Arduino revisi terbaru yang merupakan penerus dari Arduino Deu Milanov. Yang membedakan antara Arduino Uno dan Arduino Deu Milanov yaitu tidak lagi digunakan chip STDI, USB to Serial Driver. Sebagai gantinya menggunakan Atmega 8U2 yang diprogramkan untuk berfungsi sebagai konverter USB to Serial. Selanjutnya, Arduino IDE atau Integrated Development Environment merupakan suatu program khusus untuk suatu komputer agar dapat membuat suatu rancangan atau sketsa program untuk papan Arduino. Arduino menggunakan bahasa pemrograman sendiri yang menyerupai bahasa C. Arduino adalah sebuah software yang dijalankan dengan menggunakan Java dan terdiri dari beberapa fitur seperti editor program uploader, compiler, editor program yaitu sebuah Windows yang pengguna bisa mengedit dan menulis program dalam bahasa processing. Uploader yaitu sebuah modul yang membuat kode biner dari komputer ke dalam memory board Arduino. Compiler berfungsi sebagai pengubah kode pemrogram menjadi bahasa mesin dalam bentuk file. Next. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama Arduino Uno R3, lalu motor, yang ketiga LCD, yang keempat relay, yang kelima pipet, yang keenam button, yang ketujuh transistor, lalu LED green, next. Lalu LED red, dan pot Hegi, Proteus, ground, dan power. Next saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan langkah percobaan. Pada simulasi kali ini kita melakukan 2 kali simulasi. Yang pertama yaitu masih menggunakan dengan bentuk buton dan yang kedua dengan bentuk kipen. Karena sebuah kipen pada dasarnya adalah saklar-saklar push button yang disusun secara matriks. Dan fungsinya yaitu untuk menekan password yang akan dimasukkan. Nah, yang pertama kita siapkan Proteus, lalu yang kedua siapkan komponen, tersusun seperti pada digambar di sketsa tersebut. Di situ ada buton dengan 4x4, lalu disusun juga ada motor, relay, dan juga transistor yang dihubungkan kepada Arduino. Lalu setelah itu hubungkan semuanya dengan teliti, karena jika salah saja kaki Arduino yang tersambung, maka proses pengkodingan pun tidak akan berjalan dan tidak bisa diupload. Setelah dihubungkan, lalu masukkan kode yang telah disiapkan atau proses pengkodingan. Pada saat ini haruslah sangat hati-hati karena salah sedikit saja atau salah spasi saja, maka proses pengkodingan tidak akan berjalan dan akan terus error. Next. Nah, setelah berhasil diupload proses pengkodingannya, lalu disimulasikan dan amati, lalu analisis. Di sini terlihat ada di lingkaran hitam, setelah relaynya itu aktif, maka motornya itu akan berputar dan tanda bahwa motor berputar itu terbuka dan menutupnya pintu jika passwordnya sudah benar ditekan. Nah, lalu yang ada simulasi yang kedua, di sini kita akan mensimulasikan dengan keypadnya langsung, tetapi di sini kita sebagai tanda bahwa pintu terbuka dan tertutupnya tidak menggunakan motor, karena kita terdapat beberapa kesulitan yang susah dijalankan. Jadi kita di sini menggunakan LED green sebagai tanda bahwa pintu itu terbuka dan LED
red sebagai tanda bahwa pintu itu tertutup. Dan di sini juga kita menggunakan LCD yang berfungsinya itu untuk penampilan digital bahwa pintu terbuka dan tertutup serta menampilkan kode pada kipen yang akan ditekan. Nah, setelah itu lalu dimasukkan kode yang telah disiapkan atau proses pengkodingan, dan setelahnya lalu kita simulasikan. Setelah disimulasikan, di sini terlihat bahwa jika password yang dimasukkan itu benar sesuai kode yang telah disiapkan tadi, maka LED green-nya akan menyala, dan jika menekan keypad dengan password yang salah, maka LED yang merah yang akan menyala. Selanjutnya untuk sketsa rangkaian. Nah, di sini kita ada sketsa rangkaian. Di sini ada sketsa rangkaian dengan bentuknya langsung memakai kipen dan juga LCD. Sesuai yang disimulasikan tadi. Lalu ada juga sketsa untuk sketsa pembangunannya seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya ada pembahasan. Praktikan merancang dan membuat sistem pengaman pintu dengan menggunakan keypad 4x4, di mana dalam merancang dan membuat sistem pengaman pintu diperlukan software dan hardware. Untuk membantu dalam membuat sistem pengaman pintu, maka dibutuhkan sebuah tools dalam mendesain rangkaian yang dinamakan Proteus. Cara kerja alat ini adalah pengguna hanya perlu memasukkan nomor password menggunakan keypad 4x4 sesuai dengan nomor password yang ada pada sistem. Apabila pengguna memasukkan nomor password dengan benar, maka solenoid pada pintu akan terbuka. Dan apabila pengguna salah memasukkan nomor password, maka solenoid pada pintu tidak akan terbuka atau tertutup. Perancangan perangkat lunak terfokus pada pemrograman Arduino dengan menggunakan perangkat lunak Arduino IDE atau Integrated Development Environment. Untuk membuat kode program seperti yang telah disediakan. Arduino merupakan board open source yang mempunyai aplikasi search kode sendiri, digunakan untuk menulis coding. Penggunaan search kode Arduino IDE harus dilengkapi dengan library yang mendukung search kode alat agar tujuan dan fungsinya dapat dijalankan dengan benar. Sebelum upload search kode, pada Arduino IDE diperlukan beberapa konfigurasi awal. Jika search kode tidak bermasalah, maka bisa langsung di-upload ke microcontroller Arduino Uno dengan cara Ctrl+U dan search kode akan terupload. Nah, di sini praktikan melakukan 2 kali simulasi. Yang pertama menggunakan rangkaian dengan masih berbentuk buton dan pengecekan menggunakan komponen motor dan relay. Sedangkan simulasi kedua praktikan menggunakan keypad PO, lalu menggunakan LCD atau Liquid Crystal Display 16x2, yang mana LCD ini adalah jenis media tampilan atau display dari bahan cairan kristal sebagai penampil utama. LCD 16x2 dapat menampilkan sebanyak 32 karakter yang terdiri dari 2 baris dengan tiap baris menampilkan 16 karakter. Pada Arduino, untuk mengendalikan LCD karakter 16x2 untuk library-nya secara default, sudah ada library-nya yaitu Liquid Crystal. LCD ada bermacam-macam ukuran, yang mana ada ukuran 8x1, ukuran 16x1, 16x2, 16x4, dan 20x4. Nah, tapi LCD yang kita gunakan ini adalah 16x2. Selain LCD, kita juga menggunakan LED, yang mana LED tersebut ada LED green dan LED red. Selanjutnya, pada simulasi pertama, praktikan merangkai Arduino terlebih dahulu. Lalu disambungkan dengan buton 4x4 dengan konfigurasi matriks. Kemudian untuk mengecek ketepatan, maka merangkai relay, motor, dan juga transistor yang terhubung dengan Arduino yang berisi library program mengenai keypad atau buton. Pada tahap ini,
Dibutuhkan ketelitian dan ketepatan saat memasukkan kode, karena jika sedikit saja berbeda, maka rangkaian tidak akan berjalan. Setelah coding selesai diupload, maka tampilan simulasi ketika dijalankan. Pada saat pengguna memasukkan password dengan benar, motor akan berputar. Pada saat motor berputar, maka pintu akan terbuka. Next. Selanjutnya, praktikan melakukan simulasi kedua menggunakan keypad phone. Namun ada beberapa komponen yang ditambahkan dan diganti, seperti LCD untuk membaca passwordnya, dan juga potentiometer. Nah, di sini praktikan tidak menggunakan motor sebagai penentu benar salahnya password. Praktikan menggunakan LED red sebagai tanda bahwa password salah dan LED green sebagai tanda bahwa password benar. Praktikan tidak menggunakan motor dan relay, karena error terus-menerus saat memasukkan coding. Jadi, praktikan menggantinya dengan LED sebagai tanda bahwa alat tersebut bekerja. Selanjutnya, hasil simulasi menggunakan keypad pen ini menunjukkan benar dan tepatnya, di mana ketika dimasukkan passwordnya sesuai, LCD akan menunjukkan password benar, dan LED green menyala. Begitupun sebaliknya, ketika memasukkan password yang salah, maka LED akan menunjukkan password salah dan LED red menyala. Next. Dari hasil analisis simulasi alat pengaman pintu menggunakan Arduino Uno dan keypad 4x4, ini sudah sesuai. Namun ketika merangkainya terjadi beberapa kendala yang menyebabkan coding terus-menerus. Dan pada rangkaian kami ini ada beberapa komponen yang diganti agar memudahkan rangkaian berjalan sesuai dengan mestinya. Sistem pengaman pintu berbasis Arduino ini memberikan keamanan pada rumah yang ditinggal pemiliknya, dan juga sangat efisien karena pengguna tidak perlu membawa anak kunci saat melakukan aktivitas di luar rumah. Dan alat ini akan meminimalisir tindakan pencurian pada rumah yang ditinggal pemiliknya. Adapun kesimpulan yang didapat, yaitu yang pertama, sistem kendali merupakan sebuah kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama secara timbal balik, serta membentuk sebuah konfigurasi sistem yang nantinya akan memberikan sebuah hasil yang dikehendaki. Kesimpulan yang kedua, salah satu penerapan dari sistem kendali dalam kehidupan sehari-hari, yakni sistem keamanan pada loker, remote control TV, remote AC, dan sebagainya. Kesimpulan yang ketiga, keypad 4x4 berfungsi sebagai input. Sebuah keypad pada dasarnya adalah saklar-saklar push button yang disusun secara matriks, dan fungsinya untuk menekan password yang akan dimasukkan. LCD berfungsi sebagai penampil digital untuk pertanda bahwa pintu terbuka dan tertutup, serta menampilkan kode pada keypad yang ditekan. Dan motor sebagai output yang fungsinya sebagai driver untuk menggerakkan motor sebagai tanda terbuka dan menutup pintu. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.